Halo semuanya, kali ini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Menanti Masa Balik, karya Nizar Saad Jabar dan Muammar Abdullah At-Tamimi. Yuk sama-sama disimak ceritanya. Kakak, kakak main handphone terus dari tadi? Sini nak, sini sayang. Kenapa? Bunda punya buku bagus, judulnya Menanti Masa Balik. Mau Bunda bacain gak ceritanya? Boleh? Boleh? Boleh. Bener nih? Bisa nggak? Serius? Serius lah. Oke, yuk. Nih, judul buku ceritanya Menanti Masa Balik. Buka ya. Apa itu balik? Balik adalah tanda seorang anak telah mencapai umur dewasa. Balik diambil dari bahasa Arab yang artinya sampai. Balik berarti usia yang telah sampai pada tahap kedewasaan. Anak perempuan dikatakan balik jika sudah mengalami menstruasi atau haid. Sedangkan anak laki-laki seperti kamu, tandanya dikatakan balik apabila juga sudah mengalami mimpi basah. Pada masa balik, seorang anak sudah harus mengetahui perintah dan larangan Allah. Nah, di sini ada sebuah cerita nih, ceritanya nih. Ya, ada sebuah cerita tentang Aisyah. Pulang sekolah, Aisyah menonton televisi bersama adiknya Ahmad. Sementara itu, ibu memasak makanan untuk makan siang di dapur. Ibu juga sambil mengawasi Aisyah dan Ahmad. Tiba-tiba, ibu kehabisan garam ketika memasak. Ibu meminta tolong Aisyah untuk membeli garam di warung. Ibu pun memberikan uang 10.000 kepada Aisyah. Aisyah mengajak Ahmad untuk membeli garam. Mereka berdua pergi ke warung. Sampai di warung, Aisyah membeli garam dengan uang dari ibu. Uang itu ternyata ada kembaliannya, yaitu 8.000. Aisyah melihat es krim di lemari es. Tiba-tiba Aisyah ingin membeli es krim itu menggunakan uang kembalian. Ahmad mau es krim? Tanya Aisyah. Ahmad menjawab, mau kak, tapi kita kan gak punya uang. Pakai uang kembalian garam saja. Kalau ibu tanya, bilang aja uangnya kita sedekahkan kepada pengemis itu, ucap Aisyah sambil menunjuk pengemis yang duduk di samping warung. Oh, begitu ya kak? Oke deh, ujar Ahmad. Akhirnya mereka membeli 2 bungkus es krim seharga 7.000 rupiah. Lalu sisa uang 1.000 rupiah diberikan kepada pengemis itu. Sambil berjalan pulang, mereka memakan es krim. Aisyah selalu mengingatkan Ahmad agar berbicara seperti yang telah disepakati jika ditanya oleh ibu. Sampainya di rumah, Aisyah memberikan garam kepada ibu di dapur sambil berkata, "Ibu, ini garamnya." "Oh iya ibu." Kembaliannya Aisyah berikan kepada pengemis di depan warung. "Kasihan pengemis itu." "Iya kan Ahmad?" ujar Aisyah sambil memandang Ahmad. "Iya bu, kasihan pengemis itu," kata Ahmad sambil menganggukkan kepala. "Masya Allah, pintar sekali ya anak ibu." Anak muslim memang harus seperti itu, punya rasa kasihan kepada yang membutuhkan, uji ibu kepada Aisyah dan Ahmad.
Akan tetapi, ibu merasa ada yang aneh. Ibu melihat noda coklat di kaos kuning yang dipakai Ahmad. Ibu juga melihat bekas es krim di bibir Aisyah. Oh iya, ibu membuat es krim coklat yang lezat, tapi khusus untuk ibu dan Kak Faizah saja, ucap ibu. Kok untuk ibu dan Kak Faizah saja? Kami juga mau, Bu, protes Aisyah dan Ahmad. Loh, kalian sudah makan es krim kan tadi di warung? Kata ibu. Dari mana ibu tahu kalau kami makan es krim? Tanya Aisyah kepada ibu. Dari noda es krim yang ada di baju Ahmad dan juga bekas es krim di bibir Aisyah, ucap ibu. Aisyah dan Ahmad, kenapa berbohong? Bohong itu dosa loh, tegur ibu. Ibu, ini semua idenya Kak Aisyah. Dia yang mengajari Ahmad untuk berbohong kepada ibu. Ahmad minta maaf ya, Bu, ucap Ahmad menyesal. Aisyah, apa benar yang dikatakan Ahmad? Tanya ibu. Aisyah menganggukkan kepala. Aisyah sudah balik. Aisyah bukan anak kecil lagi. Kalau Aisyah berbohong, Allah akan mencatat dosa untuk Aisyah. Kalau berbuat dosa, nanti akan masuk neraka. Allah itu maha melihat dan maha tahu loh. Nasihat ibu kepada Aisyah. Aisyah minta maaf, Bu. Aisyah menyesal. Aisyah janji tidak akan berbohong lagi, ucap Aisyah. Iya, kali ini ibu maafkan. Tapi Aisyah jangan mengulanginya lagi ya, kata ibu sambil memeluk Aisyah. Mau dipeluk nggak? Oh dong. Iya, Bu, Ahmad juga minta maaf ya, kata Ahmad sambil menundukkan kepala. Iya, Ahmad juga ibu maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, sekarang kalian mau es krim buatan ibu? Kata ibu sambil tersenyum. Hore! Berarti kita boleh makan es krim buatan ibu ya, Kak Aisyah? Ahmad bersorak kegirangan. Ibu dan Aisyah pun tertawa. Adik-adik yang dirahmati Allah, kalau kita telah berusia balik, setiap perbuatan kita akan mendapat balasan dari Allah, yaitu pahala dan dosa. Kalau kita berbohong, Allah akan mencatat itu sebagai dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Sebaliknya, kita harus selalu berkata jujur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Nah, itu tadi salah satu cerita yang ada di dalam buku Menanti Masa Balik. Kamu masih mau dengar cerita selanjutnya? Mau sih. Mau, tapi sekarang kan sudah sore. Gimana kalau kamu mandi dulu, nanti setelah mandi Bunda lanjutin lagi ceritanya. Oke? Nah, adik-adik, itu tadi salah satu cerita yang ada di buku Menanti Masa Balik. Nantikan cerita selanjutnya bersama Ibu Alim. Terima kasih.